Ketua OSIS yang terhormat harusnya lo bisa jadi panutan untuk siswa dan siswi di sekolah ini. Tapi apa buktinya? Lo cuma bikin onar dan bikin orang-orang kesel doang. Gua nggak butuh ceramah lo. Ini mau pergi aja ya. Bahagia. Oke. Naik. Pergi. Hati-hati. Iya. Sel, tunggu sebentar, Sel. Apaan sih, Kita hah? mesti ngomong. Gue malas ngomong sama lu. Sel, ini soal nyata rekaman kamu. Oh, berarti kemarin lu ngikutin gue karena ini. Al, denger ya, gue nggak butuh apapun dari lo. Dan rekaman ini juga nggak ada hubungannya sama lo, jadi santai aja. Aku cuma masalah yang terbaik buat karir kamu, Sel. Jadi please, pilih pencipta lagu yang udah jelas track record-nya. Yang emang udah biasa ciptain lagu-lagu hits. Jangan pakai lagunya Mike dong, yang belum tentu bagus dan nggak akan ngehits. Al, gue itu nggak minta, gue juga nggak butuh. Omongan lo tuh nggak ada gunanya, jadi gue nggak butuh pendapat lo. Sel, aku tuh pengen kamu sukses dan dapetin yang terbaik. Dan aku bisa bantuin kamu, Sel. Aku bisa kenalin kamu sama Om Robi SS. Kamu kenal kan? Dia adalah salah satu komposer terbaik di Indonesia. Al, ini hidup gue tahu apa yang terbaik buat gue. Sedangkan lo bukan siapa-siapa gue, tapi lo sosokan lo tahu apa yang terbaik buat gue. Jadi mendingan sekarang lo pergi, ya? Sel, tapi... Apa? Kurang jelas omongan gue. Gue nggak butuh apapun dari lo. Dan kalau lo ngelakuin sesuatu seperti yang di kafe, lo habis. Gak bisa ngomong kan? Sel. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin anak IPS melakukan kerusuhan seperti itu. Memang anak IPS berisik, tidak bisa diatur. Tapi nggak mungkin sampai mukulin orang, sampai bonyok, terus sampai masuk rumah sakit. Kecuali kalau ada alasan dibalik itu. Lah, jadi menurut Pak Jaya, kalau selagi masih ada alasan yang jelas, kekerasan itu dihalalkan gitu, Pak? Begini ya Pak Jaya ya, terus terang aku bilang sama Pak Jaya, mereka ini masih anak SMA Pak. Kalau kita selalu melindungi mereka, mereka berbuat salah kita lindungi, nanti masa depan mereka mau jadi apa? Betul kan Bu Dia? Betul. Bukan. Coba Bapak Ibu jangan selalu menyalahkan anak IPS dong. Lihat di sisi lainnya. Memangnya anak IPA juga nggak salah? Hah? Harus objektif dong. Mau dilihat dari sisi lain yang mana, Pak? Dalam permasalahan ini sudah jelas-jelas kalau Davin itu mengaku bersalah kalau dia telah memukuli Ardi sampai babak belur dan harus masuk rumah sakit. Betul itu Bu Dia. Pak Togar dan Bu Jaya kok kompak banget menyudutkan saya sama anak IPS. Pak Jaya, permasalahannya saya dan Pak Togar itu langsung datang ke rumah sakit, ya kan Pak? Iya. Bu, maaf, apa benar ini Ibu Berliana Siska? Iya betul. Bapak ini siapa ya? Kenalkan Bu, saya Rudi. Saya ini temannya Pak Robi SS, pencipta lagu yang terkenal itu. Mungkin Ibu kenal. Oh, temennya Mas Robi. Kalau gitu apa yang bisa saya bantu ya Pak? Boleh kita ngobrol di dalam? Aduh Pak, sebelumnya saya minta maaf karena saya pengen ketemu sama orang yang sangat penting.
Tapi kalau misalnya Bapak mau bicara sekarang, saya bisa kasih waktu 10-15 menit. Oh, jadi saya hanya ibu kasih waktu 10-15 menit karena ibu udah janji sama orang yang menurut ibu sangat penting. Kira-kira sepenting apa orang itu, Bu? Saya nggak menyangka produser terkenal seperti ibu yang punya studio rekaman sebesar ini tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Oke, udah kumpul semua. Itu jangan ngobrol itu. Bajunya dikancing. Ini masukin bajunya. Yang rapi ini sekolahan ini. Kalian itu kalau dikasih tahu berkali-kali nggak pernah mengerti. Kenapa sih harus bapak berulang kali bicara masalah baju? Agoy ya, Mang. Maaf Pak Jaya. Bikin malu kalian. Karena aksi kalian kemarin di rumah sakit sudah menjatuhkan martabat, menjatuhkan nama baik sekolah kita. Apalagi ini sudah masuk ke ranah hukum lagi. Jangan sampai pada bocor soal gua jadi kompor kemarin. Bisa-bisa ikut keseret hukuman juga nih gua. Nah sekarang coba jelaskan siapa yang memulai aksi ini. Siapa yang memulai keributan di rumah sakit? Coba jelaskan. Anak IPS duluan Pak yang mulai. Iya benar Pak. Ya benar Pak. Ya bebas. Woi. Gak usah kompor lo semua. Anak IPA juga pada belagu, jadi wajar kalau dikasih pelajaran. Iya nggak? Hei, kamu orang semua tuh jangan bikin tambah rusuh toh. Emang anak IPS itu tukang buat rusuh Pak. Jadi anak IPS nih yang salah Pak. Tolong kalian semua tenang dulu. Semua diharap tenang. Kalau bicara satu-satu, saya kumpulkan kalian di sini bukan untuk berantem, bukan untuk ribut, bukan untuk fight, tetapi untuk menjelaskan kejadian kemarin di rumah sakit. Apa? Kalian mau saya hukum semua? Enggak Pak. Hah? Dihukum aja? Enggak. Mau? Jangan Pak. Kalau dihukum nggak mau, tapi kalau berantem mau. Pak Togar. Ah. Saya memulai semua masalah ini Pak. Jadi saya yang pantas dihukum. Dan saya siap menerima apapun hukumannya Pak. Aigo, Pak Davin pasti kena hukuman berat dari Pak Togar. Davin bisa dihukum berat kalau kayak gini. Aduh, gue harus gimana nih? Mamai, Davin, kenapa Ali ini barangi pas sekali? Ali ini mau cari mati kah? Gue harus bertanggung jawab, Div. Ya, murid Pak Jaya tuh. Apaan sih, Bu? Orangnya duluan. Bisa diam nggak? Udah terbukti kan? Orang yang bikin onar udah ngaku. Jadi sekarang Bapak bisa kasih hukuman yang seberat-beratnya buat Davin karena dia bikin nama sekolah kita jadi rusak. Belum lagi tindakan kriminalnya Pak. Dia udah mukulin Ardi sampai dia masuk rumah sakit. Gila. Barbar kelakuan lo sebagai seorang siswa. Bikin malu. Ya udah, sekarang kita semua boleh bubar kan Pak? Iya Pak, benar Pak. Benar Pak. Balik Pak, balik. Kalian tenang dulu. Tunggu dulu tetap di situ. Main bubar aja kamu. Mamai, Ali punya omongan itu jangan sembarang ya. Ali lupa. Yang menyerang warga negara IPS duluan itu siapa? Itu Ale. Dan yang memulai keributan itu siapa? Dan itu juga Ale. Habis itu dengan pengejutnya lo pergi gitu aja. Ember. Kalian tenang dulu. Pak, Bapak jangan percaya sama omongan mereka ya. Mereka suka ngarang. Aldino, diam dulu ya. Kamu diam dulu. Biar si Nadib menjelaskan. Paham ya? Lanjut, Nadib. Permisi ya Bapak. Jadi begini, untuk masalah Davin dan Ardi itu sebetulnya tidak ada urusannya dengan mencoreng nama baik sekolah, Pak. Mungkin betul, beta punya kawan Davin ini dia salah
karena dia sudah memukuli Ardi sampai masuk rumah sakit. Tapi sebetulnya Bapak, yang membuat sampai sekolah kita itu dituntut, itu karena kejadian di rumah sakit. Karena adanya keributan Bapak. Dan semuanya itu gara-gara Aldinosaurus, ketua OSIS KW ini, yang tidak pernah bijak. Dia ini yang mengompori semua anak-anak, akhirnya terjadinya keributan Pak. Betul, Pak. Masuk Nadif. Iya Pak, mereka duluan tahu yang nyerang anak IPS duluan. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya Pak. Gak usah fitnah ya. Udah jelas dia maju dan akui kesalahannya. Jadi dia pantas dihukum. Mantap betul. Supaya lo tahu ya, beta punya kawan ini toh, itu karena dia punya jiwa besar. Dia mau mengakui dia punya kesalahan. Bukan seperti Ale yang pengecut dan hobinya buat rusuh. Dan satu lagi, itu karena Ale itu selalu setia bersembunyi di bawah ketek. Ale punya orang tua toh. Tenang semua. Oh, Aldino, apa betul apa yang dikatakan Nadif? Pak, saya bisa... Ya sudah, Aldino, Davin, ikut saya ke ruangan. Yang lain semua bubar. Ayo. Parah, Nadif. Bubar semua. Masuk kalian. Apaan sih lu? Udah jelas-jelas gue duluan minggir. Gue yang duluan, lo yang minggir. Badan lu gede. Apaan sih? Awas. Alah. Kalian ini bisa diam gak sih? Hukuman sudah di depan mata, masih aja ribut, bentrok. Bapak udah lihat kan? Siapa pembawa masalah sebenarnya di sini? Berisik lo, cari muka aja kerja. Lo nyari masalah duluan. Udah, cukup. Jangan pada ribut. Sekarang kalian duduk dengan tenang dan bicarakan duduk permasalahannya. Ayo, duduk. Makasih, Pak. Ayo bicara sekarang. Jadi intinya Pak, Bu, saya emang ada masalah pribadi sama Ardi. Dan saya dengan sadar memukuli dia karena saya emang kebawa emosi, Pak, Bu. Tapi saya sama sekali nggak ada niat untuk bikin onar di rumah sakit. Apalagi membawa nama buruk bagi nama sekolah. Pak, udah lihat kan? Anak IPS ngobrolin rusuh, tau nggak? Diem loh Aldino, gue belum selesai. Mungkin Pak Rudi bisa langsung to the point aja, biar saya bisa lebih ngerti apa yang Bapak maksud. Oke, to the point aja. Saya penasaran sama Ibu. Kenapa Ibu mau mempertaruhkan nama Ibu untuk anak kemarin sore yang cuma viral sesaat untuk Ibu jadikan dia sebagai penyanyi? Apa ini soal... Michelle. Jadi Pak Rudi kenal dengan Michelle? Saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut sama Ibu. Inti pembicaraan saya adalah bagaimana kalau Ibu batalkan saja kontrak kerja sama Ibu dengan Michelle. Jujur saya penasaran dengan Pak Rudi. Sebenarnya Pak Rudi ini siapa? Kenapa tiba-tiba Bapak menyuruh saya untuk membatalkan kontrak saya dengan Michelle? Saya hanya menasihatkan, Bu. Jangan sampai hanya gara-gara Ibu lanjutkan kerja sama Ibu dengan Michelle, perusahaan Ibu ini bisa kena imbasnya. Jadi Pak Rudi ini mengancam saya? Saran saya, Bu, batalkan kontrak kerja sama Ibu dengan Michelle. Ibu setuju. Dan benar sangat tepat seperti apa yang dibilang sama Nadif sebelumnya. Tapi masalah itu nggak akan sampai sebesar itu kalau nggak ada yang ngomporin, Pak. Mau usah fitnah lo ya? Ini kenyataan. Terbukti kan? Lu tiba-tiba kabur saking paniknya. Pengecut lo, nggak bertanggung jawab. Aldino, kamu itu ketua OSIS.
Harusnya kau memberi contoh yang baik kepada teman-temanmu. Ini kau malah mengkompor-kompori. Mana pikiranmu? Sekarang kau lihat, fatal kan? Terus terang aku bilang sama kau, Phil, saya akan mengajukan pencopotan kau sebagai ketua OSIS. Dicabut, Pak. Dan kau juga. Kamu juga akan saya hukum yang seberat-beratnya karena kamu sudah memukul si Ardi sampai benyok-benyok. Udah kelar masalahnya? Udah ngaku dong kalau lo itu cuman orang tukang kompor yang bisanya bikin orang lain kesel. Udah. Lo gak usah ikut campur ya. Gue malas ribut sama orang gak penting. Emang gue gak penting? Gue sadar posisi gue di sekolah ini emang gak penting. Tapi lo, ketua OSIS yang terhormat, harusnya lo bisa jadi panutan untuk siswa dan siswi di sekolah ini. Tapi apa buktinya? Lo cuma bikin onar dan bikin orang-orang kesel doang. Gue gak butuh ceramah lo. Ini mau pergi aja ya. Baru kali ini gue nemuin orang modelan kayak lo. Udah ketua OSIS, tapi egois. Pengecut pula. Lo gak tau apa-apa tentang gue. Jadi gak usah ikut campur. Kurang ajar lo. Aldia sama berantem tuh. Aduh gimana ya? Kita laporan aja deh. Ardi, gue sama Rara masuk ya Ardi? Iya masuk, silakan. Hai. Hai. Hai, gimana? Keadaan lo udah better? Lebih better, Sal. Kalian berdua aja. Iya, tadi gue ajak Michelle buat temenin jenguk lo. Thanks ya, Ra. Lo gak apa-apa kan? Seperti yang lo lihat, gue nggak apa-apa kok, gue baik-baik aja. Lo fokus aja sama kesehatan lo biar cepet sembuh. Ini mah gak seberapa parah. Maafin gue ya. Gue gak nyangka bakal ada kejadian kayak tadi. Ya ampun Ardi, lo gak usah minta maaf. Udah gue bilang gue tuh gak apa-apa. Sekarang lo fokus sama kesehatan lo biar cepet sembuh, jangan banyak pikiran. Tapi Ardi, gue penasaran deh. Penasaran soal apa, Ra? Soal pertanyaan Davin malam itu. Apa benar lo yang udah nuker isi kado Davin buat gue? Hei, jangan tos-tos di sini, udah berhenti, jangan tos-tos, jangan tos-tos, jangan berantem, awas, berhenti, jangan tos-tosan, awas Pak, berhenti, jangan tos-tos, Diam. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Kalian ini mau jadi jagoan semua. Satu masalah aja belum selesai, tapi kalian sudah bikin lagi masalah baru. Pernah kali tak ya? Udah semprit, tetap tos-tosan tak ya? Kalian ini di sini mau sekolah, bukan pengen berantem.
Coba kau jelaskan dulu sama aku. Apa masalahnya? Maaf Pak, saya nggak bermaksud untuk bikin keributan di sini. Gak ada maksud. Udah jatuh mancing gua. Dengan omongan lo yang gak penting. Kalau omongan gue nggak penting, kenapa lo kepancing? Hah? Lo kepancing karena omongan gue bener, iya kan? Pak, saya minta maaf Pak, karena saya udah bikin keributan di lingkungan sekolah. Silakan Bapak hukum saya, tapi saya cuma membela diri dari orang yang tiba-tiba menyerang saya, Pak. Pak Togar, ini bukan salah saya, Pak. Dia yang mulai duluan. Cukup, Aldino. Kau dengar ya? Hari ini juga, detik ini juga, jabatanmu sebagai ketua OSIS saya copot. Kamu tidak pantas jadi ketua OSIS. Tidak memberikan teladan yang baik. Bapak nggak bisa gitu aja dong cabut jabatan saya. Nanti saya kirim surat resminya. Kamu ini mau jadi apa kamu? Bubar! Bubar sekarang! Sekali lagi maaf ya Pak. Maaf Pak Tarno. Nanti ke kantor kamu. Pak Tarno ikut saya. Jadi Davin berusaha ngefitnah gue di saat gue nggak sadar. Gue nggak nyangka Davin ternyata orangnya kayak gitu. Suasananya nggak enak nih. Kayaknya mereka butuh ruang deh. Mendingan gue cari alasan buat cabut dulu deh. Guys, gue boleh kantin dulu nggak? Haus banget. Ntar gue beliin lo minum. Lo juga, ya. Thank you, Sal. Iya. Ardi, gue tuh kenal banget sama Davin. Dia tuh nggak mungkin bisa ngomong sembarangan kayak gitu kalau emang nggak ada buktinya. Dan gue juga inget waktu birthday party gue, Davin ngomong hal yang sama. Makanya dia marah banget kan sama lo. Ra, apapun yang gue bilang akan selalu salah. Kalau lo lebih percaya Davin dan lo lebih merasa mengenal Davin, Ra. Ardi, Aduh, kepala gue sakit banget. Ardi, aduh, mau kemana sih? Ardi, udah, Sakit banget kepala gue. Lo jangan ngedrak dong. Bener tidurnya. Nanti tuh kan jadi sakit lagi. Sorry Ardi, gue mau ngebahas hal yang bikin lo kepikiran. Ternyata Rara langsung ngerasa bersalah kalau gue pakai jurus pura-pura sakit gini. Pak Rudi, tunggu sebentar. Itu kan bokapnya Aldino. Ngapain dia kesini? Saya harap Bapak bisa menghargai keputusan saya. Dan jangan mengganggu apalagi mengancam saya. Bu Berliana. Mike, kamu datang lebih cepat? Iya Bu, tapi maaf saya datangnya sendiri karena Michelle lagi ada keperluan. Nggak apa-apa? It's okay. Oke. Bu, maaf banget saya mau nanya. Tadi waktu saya datang ke sini saya lihat Ibu kayak ada masalah sama bapak-bapak yang naik mobil hitam tadi. Ibu kenal sama bapak-bapak itu? Aduh, udah deh, mending gak usah dibahas, Mike. Gimana? Lagu ciptaan kamu, udah jadi? Udah Bu, makanya saya datang duluan ke sini. Yaudah yuk kita ke ruangan saya nggak sabar denger lagu ciptaan kamu. Oke Bu, siap. Duluan Bu. Semoga aja bokapnya Aldino datang ke sini tadi nggak ada hubungannya sama Neng Beb. Impian Neng Beb ini nggak boleh sampai ada yang ganggu.
gue harus jagain Neng Beb biar gak ada yang kecewain Neng Beb lagi. Mendingan sekarang gue dengerin lagu ciptaan Mike dulu. Dari dulu kan Mike selalu bisa bikin lagu yang nyentuh hati. Dan semoga aja Bu Berliana bisa milih lagu Mike ini buat debut gue. Karena ini juga hal penting buat karir Mike sebagai pencipta lagu.